Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya 3 saham. Yang pertama ada Antam, Inco, dan Tins. Kenapa saya bahas 3 saham ini? Karena untuk Antam terkhusus ya, ada pemberitaan bahwa mengalami kenaikan laba ya, mencapai 57%, seperti itu. Apakah ini menjadi sentimen yang cukup positif untuk mengangkat saham Antam dan teman-teman bisa manfaatkan untuk entry? Kemudian bagaimana prospeknya untuk emiten setipe dengan Antam ya? Ada Inco dan Tins. Apakah teman-teman juga bisa entry di posisi sekarang? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasan untuk yang pertama. Sebelum kita bahas chartnya, kita coba cek beritanya ya. Ini melalui marketbusiness.com. Antam atau ANTM cetak laba bersih 2,63 triliun rupiah ya, sampai dengan September 2022. Kita cek lebih jauh. PT Aneka Tambang atau Antam mengumumkan pertumbuhan kinerja yang positif sepanjang periode 9 bulan pertama tahun 2022. Dengan mencatat laba bersih mencapai 2,63 triliun rupiah. Capaian pertumbuhan kinerja tersebut tidak lepas dari upaya Antam untuk melakukan peningkatan nilai tambah produk dengan tetap menjaga kestabilan tingkat produksi dan perluasan basis pelanggan produk logam dasar maupun logam mulia. Sejalan dengan kondisi pemulihan perekonomian global serta outlook positif komoditas logam dasar dan mulia sepanjang tahun 2022. Nah, capaian kinerja atau operasi dari Antam ini yang positif ya, tercermin dari capaian earning before interest, tax, dan depreciation and amortization ya, atau EBITDA pada 9 bulan pertama tahun 2022. Sebesar 5,41 triliun rupiah, tumbuh 37% dibandingkan dengan EBITDA periode yang sama tahun kemarin, yaitu 3,94 triliun. Jadi kenaikannya cukup tinggi ya, seperti itu. Kemudian dari Antamnya sendiri mencatatkan bahwa nilai penjualan sebesar 33,68 triliun ya, tumbuh 27% dibandingkan dengan penjualan periode yang sama tahun kemarin 2021 senilai 26,48 triliun rupiah. Antam juga membukukan laba usaha 9 bulan tahun 2022 sebesar 2,74 triliun ya, tumbuh 17% year on year dibandingkan dengan 9 bulan tahun 2021. Jadi cukup jelas di sini Antam mengalami perbaikan kinerja ya, peningkatan kinerja lebih tepatnya. Kemudian laba bersih periode berjalan dari Antam sampai dengan September 2022 mencapai 2,63 triliun rupiah, tumbuh 54% year on year dari laba periode yang sama tahun kemarin, yaitu sebesar 1,71 triliun rupiah. Jadi secara kinerja Antam ini cukup menggembirakan ya, karena penjualannya meningkat, kemudian labanya meningkat, EBITDA, earning before tax ya, itu juga mengalami peningkatan. Nah, kita kembali ke chartnya ya. Untuk chartnya hari ini Antam mengalami kenaikan ya, 4,39% ke level 2020 ya, atau meningkat 85 poin. Kalau dilihat ini besar karena ada sentimen atau keluarnya berita bahwa laporan keuangan untuk Antam di 9 bulan pertama mengalami perbaikan kinerja ya, atau peningkatan, sehingga
direspon pasar dengan cukup bagus ya. Kemudian secara volume, kalau teman-teman cek di sini, volume hari ini lebih ramai daripada beberapa hari sebelumnya ya, tetapi tidak spike ketika dia mengalami kenaikan di misalnya 11 November atau tanggal 7 November ya. Jadi relatively tidak se-spike biasanya seperti itu. Nah, apakah sekarang bisa untuk entry dari saham Antam? Kalau dilihat ya, secara kasat mata di sini ini ada area resist ya yang cukup kuat, yaitu di area EMA 200. Kenapa? Saham Antam setelah dia breakdown dari EMA 200, dia belum mampu breakout kembali di atas EMA 200-nya ya. Kalau EMA 50 beberapa kali dia berhasil breakout, tetapi di EMA 200 dia beberapa kali gagal breakout. Terbukti di 12 Agustus ini ya, area sini dia mencoba retest dari EMA 200, berhasil, kemudian gagal turun kembali ya. Kemudian di sini juga di retest, gagal turun kembali. Di sini juga sempat breakout ya. Kemudian beberapa hari di atas EMA, kemudian ditutup di bawah EMA lagi seperti itu. Kemudian di sini juga di retest kembali ya EMA 200-nya. Menunjukkan apa di sini? EMA 200 ini cukup kuat untuk menahan pergerakan dari saham Antam. EMA 200-nya sekarang di posisi mana? EMA 200-nya ada di posisi 2050-an di area sini ya. Sekarang posisi masih 2020, jadi cukup berdekatan dengan area resist seperti itu. Kalau menurut saya dari historicalnya ya, EMA 200 cukup kuat menahan pergerakan. Jadi kalau teman-teman mau entry di posisi sekarang cukup riskan. Kenapa? Cukup dekat dari area resistnya. Ya, seperti itu. Kecuali kalau teman-teman misalnya punya di daerah under 2000, mungkin bisa pertimbangkan untuk TP ya, untuk taking profit di area resist. Takutnya kenapa? Karena resist ini cukup kuat, takutnya Antam gagal break malah turun kembali. Lebih baik teman-teman buang barang di sana ya, amankan profit seperti itu. Tetapi sekali lagi ya, buat teman-teman yang belum punya, karena ini cukup berdekatan, cukup riskan kalau teman-teman beli sekarang. Lebih baik teman-teman bisa pantau apakah Antam ini mampu breakout dari EMA 200-nya ya. Ketika dia mampu breakout disertai dengan volume, kemudian tidak beberapa broker itu tidak mulai jualan, teman-teman bisa pantau karena ada potensi untuk lanjutan. Tetapi ketika nanti seandainya teman-teman sudah buy on breakout di EMA 200 tetapi dia balik di bawah 200, teman-teman mendingan out. Tunggu kembali di daerah bawah seperti itu ya. Untuk membantu teman-teman, kita coba cek di sini garis MACD masih cenderungnya sideways ya. Kemudian kita coba cek broker summary-nya melalui Mirai ya. Ini Mirai. Untuk broker hari ini, broker summary-nya ada akumulasi ya, oleh ZP, MG ini jelas ada akumulasi. Yang jual siapa? Yang jual CC, YP ya, seperti itu. Kemudian kalau dilihat foreign flow-nya, asing hari ini ada ambil ya, ada akumulasi net buy di Antam. Cukup besar karena beberapa hari sebelumnya dia net sell ya, seperti itu. Apakah menarik? Sama halnya dengan yang penjelasan saya sebelumnya ya. Ini daerah resist, jadi teman-teman bisa pertimbangkan saja. Nah, itu untuk Antam. Bagaimana untuk saham yang lain setipe dengan Antam ya, seperti Inco. Untuk Inco atau Vale Indonesia Tbk ya, hari ini juga mengalami kenaikan sebesar 1,37% ya, ke level 7.375. Kalau dilihat dari posisi Inco sekarang, dia masih cenderungnya uptrend. Kenapa uptrend ya? Karena garis EMA 50-nya berada di atas garis EMA 200 ya. EMA 50-nya ada di sekitar 7.000-an, sedangkan EMA 200-nya ada di 6.450, 6.440-an ya, di area sana. Nah, kalau teman-teman lihat nih, untuk Inco ini sebenarnya dia membuat base baru. Kenapa saya bilang base baru? Karena ketika dia breakout dari level 7.000 ya, level 7.000, kemudian dia meretest support psikologis 7.000,
kemudian perlahan-lahan membuat base support baru ya, seperti itu. Ada besar kemungkinan menurut saya ya, ada kenaikan lanjutan. Tetapi kalau dilihat ini cenderungnya memakan waktu ya Mas Ian ya. Memakan waktu, jadi mungkin buat teman-teman yang sabar menunggu, mungkin bisa spekulasi buy untuk saham Inco di atas level 7.000 ya, atau dekat-dekat di area 7.000, area supportnya seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari posisi volumenya relatif tidak seberapa ramai ya, tidak terlalu ramai. Kemudian garis MACD ini cenderungnya masih sideways ya, seperti itu. Untuk membantu teman-teman, saya coba cekkan broker summary-nya ya. Inco. Untuk Inco sendiri ini ada akumulasi ya oleh DP, ini ada akumulasi, ZP juga. Sedangkan asing kalau dilihat ya, dengan posisi yang beberapa minggu atau beberapa hari sebelumnya ya, di rentang akhir November sampai dengan awal Desember itu akumulasi cukup masif, kemudian sekarang perlahan-lahan cenderungnya distribusi. Tetapi kalau dilihat dengan kasat mata ya di sini ya, ini akumulasinya atau entry-nya jauh lebih besar daripada out-nya ya. Jadi posisinya asing masih ada posisi di Inco seperti itu. Kemudian kalau dilihat kenaikan hari ini dimanfaatkan oleh asing untuk keluar sedikit ya, atau jualan ya, seperti itu. Kita kembali ke chartnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya untuk Inco? Menurut saya selama di atas level 7.000 untuk Inco sendiri masih cukup aman. Kenapa? Dia masih posisinya uptrend ya, seperti itu. Apakah teman-teman bisa entry di posisi sekarang? Teman-teman bisa entry di daerah support ya, di dekat-dekat level 7.000-an, mungkin bisa tunggu di area sana ya, seperti itu. Kalau akumulasinya masih berlanjut, mungkin makan waktu beberapa hari atau bisa beberapa minggu ya, dia cenderungnya sideways di sini. Tapi jelas kalau dilihat ada DP itu akum ya, broker hari ini itu akumulasi. Teman-teman bisa pantau apakah Inco ini masih dalam fase akumulasi. Kalau akumulasi, teman-teman bisa untuk spekulasi buy ya, karena tunggu momentum saja untuk diangkat, seperti itu. Kita lanjut ke saham ketiga, ada TINS atau Tima Tbk. Untuk TINS hari ini juga mengalami kenaikan ya, tapi tipis 0,42% ke level 1195. Kalau dilihat ya, dibandingkan dengan Inco, posisi Inco jauh lebih bagus daripada TINS. Kenapa? EMA 50-nya di bawah EMA 200 untuk TINS ya. EMA 50-nya ada di 1300, sedangkan EMA 200-nya ada di 1450 atau 1445. Ya, seperti itu. Jadi fasenya apa? Fasenya cenderungnya dia masih downtrend. Ya, seperti itu. Kalau dilihat sebenarnya di sini ada area support kuatnya ya di EMA 50 di 1300 yang berhasil ke breakdown seperti itu, dan TINS belum berhasil breakout lagi atau berhasil melewati daerah support tersebut. Jadi ini daerah jelas sekarang menjadi resist ya di 1300 seperti itu. Untuk volume 2 hari ini cukup tinggi ya, cukup lumayan ada dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Kemudian garis MACD ini jelas masih mengarah ke bawah. Jadi overall bagaimana? Overall secara tren untuk TINS ini cenderungnya tidak terlalu bagus ya, masih downtrend. Masih downtrend seperti itu. Apakah bisa entry di posisi sekarang? Teman-teman bisa pastikan dulu ya, apakah dia masih mampu kembali di atas level 1200-nya atau tidak. Kalau seandainya dia melanjutkan breakdown dari 1200 atau tidak mampu kembali di level 1200, teman-teman mendingan tidak entry ya, karena takutnya dia melanjutkan penurunan ke level 1100-nya, seperti itu. Untuk memastikan kita coba cek broker summary-nya. TINS. Untuk TINS ini jelas distribusi ya.
ZP, AK, distribusi yang nampung siapa ada YP ya. YP ambil cukup besar tetapi masih fasenya distribusi. Kemudian dilihat dari asing, ini jelas distribusi cukup masif ya. Hampir 1 bulan ya. Hampir 1 bulan asing keluar dari saham TINS seperti itu. Nah, overall bagaimana? Kalau dilihat overall untuk TINS kurang menarik karena selain fasenya downtrend, dia sudah breakdown dari area support kuatnya 1300 ya, seperti itu. Kalau teman-teman mau memanfaatkan untuk scalpingan atau mungkin untuk memanfaatkan momentum, saya rasa tunggu momentumnya ya. Dan lagi kalau dilihat dari potensi, opportunity untuk mengalami penurunan jauh lebih besar karena asingnya masih keluar dan fasenya distribusi. Jadi lebih menarik, mendingan atau lebih menarik Inco atau Antam, seperti itu ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.